Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Mereka tidak bisa membayangkan bagaimana masa depan mereka jika kehilangan Huo Yuhao pada saat ini. Tapi, mata mereka bersinar cemerlang sekali lagi di saat berikutnya. Cahaya biru yang menyelimuti tubuh Huo Yuhao segera berubah menjadi lapisan gelembung udara yang mendukungnya. Dia berhenti jatuh dan melayang di udara. Permaisuri salju segera kembali ke tubuh Huo Yuhao dan mengendalikannya. Niat membunuh dari putri lautan dan mata putrinya telah sepenuhnya menghilang dan cahaya biru lembut sekarang bersinar dari tubuh mereka. Sang putri lautan mengangguk ke arah Huo Yuhao dan berkata, "Maaf, Permaisuri salju. Sepertinya kita memang memiliki kesalahpahaman." Permaisuri salju berusaha mengingat apa yang baru saja terjadi. Dia merasa sangat heran dan tak percaya karena hatinya masih dipenuhi ketakutan bahkan hingga saat ini. Karena dia takut kehilangan Huo Yuhao, pada saat yang sama dia juga takut pada bayangan dari keterampilan jiwa ke-9 Tang Wutong. Bayangan itu telah menekan semua yang ada di sekitarnya. Itu lebih mudah menekan roh karena mereka berada dalam bentuk spiritual dan kekuatan asli mereka sudah lama hilang. Tetapi putri lautan dan putrinya tidak seperti itu. Sang putri memiliki lebih dari 600.000 tahun kultivasi dan dia akan berada di peringkat 4 besar di antara 10 besar monster roh jika dia diberi peringkat dengan yang ada di darat. Tapi dia tidak punya niat untuk melawan bayangan itu. Keterampilan jiwa macam apa itu sehingga bisa mencapai efek yang mengejutkan seperti ini? Tang Wutong telah membuka kembali matanya sekarang. Lapisan cahaya keemasan kebiruan berkedip dan menghilang dalam sekejap ketika dia membuka matanya. "Yuhao!" Dia berteriak juga sebelum dia berlari ke arah Huo Yuhao dan memeluknya. Tang Wutong masih melepaskan jiwa bela dirinya, tetapi jelas bahwa cincin rohnya yang ke-9 telah berubah abu-abu. Seseorang bahkan tidak bisa melihat bahwa itu ada di sana tanpa memeriksanya dengan cermat. Sang putri laut dan putrinya meninggalkan permukaan laut dan terbang menuju Huo Yuhao dan Tang Wutong. Permusuhan mereka benar-benar hilang sekarang, dan yang tersisa hanyalah ekspresi minta maaf. Mereka terbang di depan Tang Wutong dan membungkuk padanya dengan hormat. "Salam, utusan Dewa Laut. Kami menyampaikan permintaan maaf kami atas perilaku kami sebelumnya. Anda adalah suar dan panutan kami, dan kami berdoa agar cahaya Dewa Laut akan menyinari kami untuk selama-lamanya." Tang Wutong mengangguk dan berkata, "Sekarang kamu mengerti bahwa kami tidak menyembunyikan niat buruk, bukan?" Sang putri laut mengangguk dengan tergesa-gesa dan berkata, "Apakah kalian berdua, tamuku yang terhormat, mau datang ke lautan kami?" Dia bisa mengingat dengan jelas setiap kata yang baru saja dikatakan bayangan kepadanya dan matanya penuh semangat dan harapan saat dia berbicara. Suara permaisuri salju datang dari tubuh Huo Yuhao saat dia berkata, "Sudah terlambat bagimu untuk mengerti. Ayo pergi, Wutong. Lupakan mereka. Jika kamu belum melepaskan kemampuanmu sebelumnya, kamu dan Yuhao akan berada di laut selamanya dan menjadi makanan bagi ikan-ikan sekarang." Ekspresi sang putri lautan berubah secara drastis saat dia memaksakan tawa dan berkata, "Aku mohon padamu, permaisuri salju, beri kami kesempatan. Putriku akan mati dan ini adalah salahku. Jika kamu bisa menyelamatkan putriku, aku akan setuju dengan harga berapapun yang kamu ingin kami bayar." Suaranya penuh kesedihan dan penderitaan. Putrinya di sampingnya mulai terisak pada saat yang sama dan ia membungkuk memohon, "Kamu yang memutuskan, Wutong." Suara permaisuri salju menjadi sedikit lebih ramah. Mereka semua adalah monster roh. Lebih jauh lagi konflik mereka dengan manusia yang putri lautan baru saja katakan padanya telah membuat dia sedikit ragu. Tang Wutong mengangguk ke arah putri dan berkata, "Bawa kami ke anakmu." Sang putri laut sangat gembira. Dia membungkuk dalam pada Tang Wutong sebelum dia mengangkat tangannya dan cahaya biru lembut menyelimuti semua orang. Itu berubah menjadi gelembung udara biru besar. Sebelum tenggelam ke laut, sang putri hidup sesuai dengan namanya sebagai penguasa laut es.
Gelembung biru mendarat di permukaan laut dan air laut membelah di sekitarnya. Tidak ada sedikit pun hambatan saat gelembung itu membawa mereka lebih dalam ke laut. Mereka tidak bisa merasakan sedikit pun tekanan bawah air dan mereka bahkan bisa bernafas dengan santai. Warna air lautnya menjadi gelap. Mereka hanya bisa melihat benda-benda di sekitar mereka dengan cahaya yang bersinar dari gelembung udara biru. Semua makhluk akuatik di bawah laut secara otomatis mundur ketika mereka merasakan aura gelombang udara ini. Mereka turun dengan sangat cepat dan mereka baru mulai melambat setelah kira-kira 10 menit. Kedalaman lautan mulai menyala. Tang Wutong melihat dan matanya yang indah diliputi dengan keheranan. Sebidang besar bangunan yang menyerupai aula dan istana berdiri di sana. Jauh di bawah laut, itu memancarkan warna biru pudar dan menerangi sekitar beberapa lusin kilometer. Ada putri duyung yang berenang di dalam dan di sekitar mereka, dan setiap bangunan ini terbuat dari karang di lautan dan juga segala macam mineral langka. Ini adalah dunia bawah laut yang luar biasa. Semua putri duyung yang berenang di sekitar berhenti ketika putri laut dan putrinya kembali. Mereka menundukkan kepala mereka dengan hormat dan mengungkapkan rasa hormat mereka. Sang putri melambaikan tangannya. Mereka pergi. Sang putri mengendalikan gelembung udara dan melayang ke beberapa struktur yang sepenuhnya terbuat dari karang. Bangunan ini juga merupakan yang terbesar di dunia bawah laut. Tolong dua tamu terhormatku. Sang putri menggunakan kesadarannya untuk menyampaikan pesan dan memberi isyarat pada mereka pada saat yang sama sebelum dia pergi untuk memimpin jalan. Istana karang ini sangatlah besar. Sang putri laut dan putrinya mengantar Huo Yuhao dan Tang Wutong saat mereka melayang ke dalam. Tentu saja permaisuri salju masih mengendalikan tubuh Huo Yuhao. Ketidaksadaran Huo Yuhao bahkan lebih absolut setelah dia memblokir serangan untuk Tang Wutong. Bahkan kelima rohnya tidak bisa merasakan gelombang spiritualnya sama sekali. Dia tertidur lelap. Tidak sulit untuk melihat betapa mahalnya menggunakan mantra penyegelan dewa. Sang putri dan putrinya membawa mereka sampai ke daerah terdalam istana dan berhenti ketika mereka tiba di sebuah ruang putih bersih yang dibangun seluruhnya dari karang. Kedua putri duyung itu sudah diliputi dengan kesedihan saat ini karena mereka dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatan hidup orang yang mereka cintai menjadi semakin lemah. Mereka membawa Huo Yuhao dan Tang Wutong ke dalam. Ada tempat tidur di tengah ruangan, itu terbuat dari batu giok. Huo Yuhao dan Tang Wutong telah melihat sesuatu seperti itu sebelumnya. Itu adalah giok es. Ada putri duyung muda terbaring di ranjang batu giok ini. Dia terlihat sangat mirip dengan putri muda lainnya. Kecuali dia sedikit lebih kecil dan lebih mungil. Dia memiliki ekor emas dan masih memancarkan kecantikan yang menakjubkan. Namun kekuatan hidupnya sangat lemah sehingga hampir tidak terdeteksi. Tampaknya kehidupannya akan segera berakhir. Sang putri laut dan putrinya terisak-isak tak terkendali saat air mata mutiara mereka melayang di air dan memancarkan cahaya putih samar. Putri lautan berbalik dan berlutut ke arah Tang Wutong. Aku mohon padamu, tolong selamatkan anakku. Jika kamu dapat menyelamatkan anakku, aku berjanji akan memenuhi permintaan apapun yang kamu miliki. Tang Wutong tiba di depan putri duyung yang tertidur lelap. Dan dia mengamati kondisinya dengan seksama sebelum dia menggelengkan kepalanya dengan lembut dan berkata, "Maaf putri laut, tidak ada yang bisa aku lakukan." Putri laut tertegun sejenak saat air mata keluar dari matanya sekali lagi. Kali ini air matanya menjadi seperti mutiara emas karena seluruh dunia bawah laut tampak bergetar karena isakannya. Tidak, itu tidak mungkin. Dewa laut baru saja berkata bahwa kalian bisa menyelamatkan anakku. Jadi kamu pasti bisa. Aku mohon, tolong selamatkan putriku. Aku bersedia membayar untuk rasa tidak hormatku sebelum ini dengan hidupku. Sang putri terisak-isak tak terkendali. Tang Wutong menggelengkan kepalanya dan berkata, "Putri laut, bukannya aku tidak mau membantumu, tapi aku benar-benar tidak memiliki kemampuan itu. Mungkin ada sesuatu yang bisa dia lakukan jika dia masih terjaga. Tapi dia pingsan karena pertempuran yang baru saja dia lakukan denganmu. Dan dia menghabiskan terlalu banyak kekuatan spiritual." Sang putri laut akhirnya mengerti bahwa dia telah membawa ini ke dirinya sendiri. Dia melirik putrinya di tempat tidur batu. Dan kemudian pada Huo Yuhao sebelum dia menggertakkan giginya dan berkata, "Jika dia mengkonsumsi terlalu banyak kekuatan spiritual, maka aku punya solusinya."
Dia mengangkat tangannya saat dia berbicara dan melambaikannya di air. Mutiara emas yang telah dicurahkannya dikumpulkan di depannya sekali lagi. Sang putri tidak ragu-ragu lagi dan mutiara emas bersinar di bawah kendalinya dan terbang ke arah Wo Yuhao. Air mata Putri Duyung adalah mutiara paling berharga di dunia dan mengandung energi spiritual murni. Jika orang normal dapat memperoleh bahkan hanya satu air mata, kecerdasan mereka akan ditingkatkan dan mereka bahkan akan menemukan umur panjang. Dari memelihara roh mereka, Putri Laut adalah Ratu Putri Duyung dan mutiara emas seperti itu hanya muncul ketika dia sangat sedih. Setiap mutiara emas merupakan bagian dari asal spiritualnya dan itu secara alami akan kembali ke tubuhnya jika itu menghilang di air laut. Tetapi pada saat ini dia langsung menyerahkan energi dalam air matanya kepada Wo Yuhao. Dengan kata lain, dia menggabungkan bagian dari asal spiritualnya dengannya. Cahaya keemasan samar berputar di sekitar Wo Yuhao. Saat mereka secara bertahap menyebar ke tubuhnya, aura spiritual Wo Yuhao segera menjadi padat dan permaisuri salju melepaskan kendali atas tubuhnya juga. Dia membiarkan Wo Yuhao menyerap kekuatan spiritual sang putri di gelombang udara itu. Setiap mutiara emas mendarat di dahi Wo Yuhao sebelum menghilang di dalamnya. Mata takdir Wo Yuhao terbuka tanpa suara setelah beberapa saat dan inti jiwanya berputar dengan cepat ketika menyerap asal spiritual sang putri yang luas dari mutiara emas itu. Auranya menjadi semakin stabil. Wo Yuhao tampak telah diberkati dari kemalangan. Sang putri adalah monster yang bisa dianggap sebagai salah satu yang paling mahir dengan kekuatan spiritual di dunia. Kekuatan spiritualnya tidak sombong dan dominan seperti Kaisar Tiran Mata Jahat, tetapi malah diisi dengan kehangatan dan kelembutan seperti air laut. Dan mutiara emas ini adalah air mata yang berasal dari asal spiritualnya sehingga mengandung kekuatan spiritual yang paling murni. Tidak ada kotoran di dalamnya. Oleh karena itu, Wo Yuhao tidak mengalami masalah selama proses penggabungan dan mutiara emas sangat memelihara inti jiwanya. Mengubah kualitas dasar inti jiwanya melalui kultivasi adalah sangat sulit, tapi ini benar-benar ditingkatkan. Ini akan membantu pembentukan inti jiwa keduanya. Sang putri berhenti setelah 49 mutiara emas menyatu dengan Wo Yuhao. Wajahnya menjadi sedikit pucat dan auranya jauh lebih lemah daripada sebelumnya. Dia membutuhkan makanan selama puluhan ribu tahun untuk pulih setelah melepaskan begitu banyak dari asal-usul spiritualnya. Tentu saja itu tidak penting bagi Putri Laut. Hal terpenting baginya adalah menyelamatkan anaknya. Kekuatan spiritual Wo Yuhao sangat terpelihara dan perlahan-lahan terbangun dari tidur lelapnya. Perasaan pertama yang dia miliki ketika membuka matanya adalah betapa jernihnya dunia ini. Dia tidak membutuhkan deteksi spiritual agar semua yang ada di sekitarnya berada dalam akal sehatnya. Dan perasaan itu terlalu ajaib. Apakah ini dunia bawah laut? Yuhao mendapatkan kembali ingatannya. Dia menghela nafas lega ketika melihat sepasang mata besar berwarna biru kemerahan menatapnya. Wo Yuhao merasa sangat hangat dan luar biasa ketika dia melihat mata Tang Wutong yang peduli. Saat dia menatapnya, dia paling peduli padanya. Tidak peduli kapan dan dimanapun. Aku baik-baik saja, jangan khawatir. Tang Wutong memegang tangannya dan dengan lembut bersandar padanya. Itu hebat. Wo Yuhao membuat orientasi ulang dirinya sebelum dia berbalik ke arah Putri Lautan. Sang putri tampak sangat lemah tetapi matanya dipenuhi dengan harapan ketika dia menatap Wo Yuhao dan memohon. Maaf, teman manusiaku yang terhormat. Kami telah salah paham denganmu sebelum ini dan aku memohon kamu untuk menyembuhkan putriku. Jika kamu bisa menyelamatkannya, bangsa Duyung bersedia melakukan apa saja untuk membalas budi ini. Meskipun Wo Yuhao tidak tahu apa yang telah terjadi, dia bisa tahu dari sikap putri bahwa mereka seharusnya mendamaikan konflik. Wo Yuhao kemudian menoleh ke Putri Duyung yang terbaring di ranjang batu es. Tentu saja dia mengerti apa yang dikatakan Putri Lautan. Itu terutama karena aura Putri Duyung ini menjadi sangat lemah. Tidak akan lama sebelum dia meninggalkan dunia ini selamanya. Baiklah, biarkan aku melihat putrimu dulu. Demikianlah kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau. Karena aku kan selalu menemanimu.